Haleluya. Malam ini mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita utamakan Tuhan di atas segalanya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati wajah-Mu. Kami menikmati penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur kepadamu. Kau setia, Kau luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau Allah yang baik, Kau Allah
kami bersyukur, syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekalipun kami masuk dalam lembah kekelaman, kami tidak perlu takut, sebab Kau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur dan menguatkanku. Terima kasih Tuhan, Kau pembelaku, Kau penolongku, Kau penyembuh dan pemulihku. Aman dan damai sejahtera bersamamu, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, bersabda, berfirman buat kami. Biarlah hati kami dikuatkan, diteguhkan kembali. Sekalipun apa yang Kau ajarkan seringkali nggak masuk akal, tetapi kami mau menerima dengan hati yang terbuka. Didik kami, ajar kami untuk mengerti apa yang Kau ajarkan buat kami lewat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami mau berdoa senantiasa bersama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing buat kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jemaat kekasih yang ada di Rock Jajak maupun kekasih Tuhan di berbagai tempat, di berbagai negeri. Saya akan sharing khotbah di bukit, ya, di tepi Danau Tiberias. Danau itu disebut juga Danau Galilea, Danau Kineret, Danau Genesaret, sebuah danau di sebelah utara Israel, di mana Yesus mengajar di bukit. Dan pengajaran ini luar biasa. Dari pasal 5 Matius, ya, Matius pasal yang kelima, dimulai ayat yang pertama, kedua, lalu saya akan bahas yang ayat yang ketiga, ya. Temanya ditulis di sini berbahagialah, tetapi ada 8 sabda bahagia, ya, ada 8 sabda bahagia. Nah, saya akan sharing yang pertama dari ayat yang ketiga terlebih dahulu, tapi mari kita malam ini baca dari ayat 1, 2, dan 3 dari Matius pasal 5. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi malam ini kalau kekasih Tuhan melihat saya duduk, saya juga mengikut gaya yang disampaikan oleh Yesus. Yesus itu kalau sharing firman, dia duduk. Ya, duduk tuh sebetulnya artinya kita duduk sama-sama, berdiskusi sama-sama, ya. Biasanya ada yang berdiri, ada yang duduk, tapi ini suasananya suasana kekeluargaan. Nah, dikatakan dalam ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang berpikir miskin ini miskin secara fisik, miskin tidak punya apa-apa. Namun arti demikian ini terlalu letterlek, ya, terlalu hurufiah. Nah, kata berbahagialah di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli dituliskan blessed, artinya diberkatilah. Saya yakin, saya percaya orang yang diberkati Tuhan pasti berbahagia, ya. Sebab bahagia itu seringkali tidak diciptakan oleh situasi, kondisi, ya. Berbahagia itu adalah akibat dari orang yang diberkati, ya. Orang yang diberkati pasti berbahagia, ya. Jadi
Banyak orang mungkin kelihatan senyum, tapi belum tentu hatinya tersenyum. Tapi orang yang diberkati, menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati pembelaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, pasti akan berbahagia. Nah, dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, miskin di sini bukan tidak punya uang, tidak punya harta benda, tapi ada rasa bahwa saya ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Saya ini kurang tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Seperti malam hari ini, saya bisa melayani kekasih Tuhan, bisa menyanyi bersama, menyembah Tuhan bersama, sharing firman buat kekasih Tuhan. Saya bersyukur, saya masih sampai hari ini masih merasa miskin di hadapan Allah. Masih merasa tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. I am nothing without God. Saya bisa sharing firman buat kekasih Tuhan, itu sudah luar biasa. Karena dulu saya gagap, saya tidak pandai bicara, tidak berani menatap mata orang ketika berbicara, saya menunduk. Tetapi ketika saya dijamah Tuhan, saya dipulihkan, saya berani ngomong di depan orang, berani bercakap-cakap, berani menatap mata. Karena menatap mata seseorang itu artinya mau berbicara secara sopan. Karena ada hari-hari ini ada orang diajak bicara, dia pegang HP-nya, matanya nggak tertuju kepada orang yang mengajak bicara. Nah, saya ulang kembali, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang rendah hatinya. Orang yang rendah hati menyadari tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Orang yang rendah hati tahu bahwa Tuhan adalah segalanya. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dan dalam Yohanes 15 dikatakan, jikalau kita melekat dengan Tuhan, kita bisa berbuah lebat, berbuah manis. Oleh sebab itu, kita mau melekat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau intim dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dan dikatakan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi orang yang rendah hati, orang yang mengakui bahwa dirinya ini biasa. Ya, sampai hari ini saya berkata saya biasa. Saya orang biasa yang melayani Allah yang luar biasa. Tanpa Tuhan, saya biasa. Dan sampai hari ini, bersama dengan Tuhan, saya akui. Bersama dengan Tuhan, saya menjadi orang yang luar biasa. Tetapi, apa yang ada dalam diri saya akan selalu berkata, saya biasa saja. Yang luar biasa itu Tuhan. Hari ini kalau kita bisa dipakai Tuhan luar biasa, itu karena Tuhannya yang luar biasa, bukan kitanya. Asal kita mau, kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Tetap rendah hati, karena Tuhan mau pakai orang yang rendah hati. Rendah hati itu apa adanya. Ya, orang rendah hati itu apa adanya, tidak neko-neko. Kehidupannya walaupun semakin diberkati, dia tetap apa adanya. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan buat setiap berkat yang dinyatakan setiap hari. Malam ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Kita cerita kepada Tuhan apa adanya. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dialah empunya kerajaan surga. Amin. Mari kita praktekkan bersama. Hidup kita diberkati dan berbahagia ketika kita menyadari kita miskin di hadapan Allah. Karena kita datang ke bumi gak bawa apa-apa. Dan segala yang kita kumpulkan di bumi itu hanya titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan. Dan waktu kita kembali ke surga, kita gak bawa apa-apa. Yang kita bawa adalah hidup kita. Mari kita belajar mulai hari ini. Kita mengumpulkan berkat bukan untuk diri sendiri, tapi mengumpulkan berkat buat jadi saluran berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa kekasih Tuhan. Malam ini hati kami terbuka. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan bersama dengan Tuhan kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu dimuliakan.
Biarlah nama Tuhan yang selalu diagungkan, dan biarlah Tuhan makin besar dan kami makin kecil. Tuhan makin besar dalam kehidupan kami, dan ego kami makin kecil. Malam ini kami berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, depresi, stres. Hamba berdoa, Roh Kudus jamah hidup mereka, dipulihkan, dikuatkan kembali, dihiburkan, beroleh hikmat dari Tuhan, beroleh solusi dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati, kami mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Malam ini kami berdoa pula untuk kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit di tubuhnya, sakit di pikirannya, yang mengalami sakit. Tuhan jamah oleh bilur Yesus. Tuhan adalah Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi. Dan kami bersyukur, kami sudah mendengar berita yang baik di Eropa, di Amerika, sudah terjadi penurunan angka orang-orang yang terkena COVID-19. Kami percaya angka-angka yang menderita COVID-19 semakin berkurang, termasuk yang ada di Indonesia dan seluruh negeri. Kami berdoa pandemi COVID-19 selesai segera dalam nama Yesus. Dan biarlah kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang ada di rumah, beroleh kemerdekaan, bisa pergi kemana-mana kembali, dengan bekerja, beraktivitas, tetapi dengan pemahaman yang benar. Biarlah hari-hari ini bumi beristirahat, alam semesta beristirahat, kami juga beristirahat di rumah untuk mempersiapkan diri hari-hari ke depan. Kami mau lebih efektif menggunakan waktu kami. Kami mau lebih sungguh-sungguh melayani, bekerja. Kami mau sungguh-sungguh studi yang terbaik. Dan kami percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami akan kami maksimalkan. Malam ini kami bersyukur buat kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajat. Kuatkan dan teguhkan hatimu, tetap bersemangat. Buat kekasih Tuhan yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, juga teman-temanku, saudara-saudaraku, sanak saudara family dari hambamu ini yang ada di berbagai kota, berbagai negeri. Hamba berdoa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ketika Anda semua bersyukur kepada Tuhan, lihatlah the power of thanksgiving. Kuasa pengucapan syukur itu akan memampukanmu menghadapi badai, menghadapi segala macam rintangan, tantangan, goncangan. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kepada kita semua kekuatan, kemampuan, hikmat untuk melewati hari demi hari, jam demi jam dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kami bersyukur, kami berdoa, segala yang kami perlukan dan butuhkan setiap hari, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Bahkan kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu, segala penyediaan yang ada dari surga, Tuhan nyatakan lewat mujizat-Mu, lewat penyertaan-Mu, lewat pertolongan-Mu. Bahkan Tuhan bisa pakai saudara-saudara kami untuk saling memberkati satu dengan yang lain, saling berbagi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah hikmat kami, Tuhanlah pertolongan kami, Tuhanlah pembela kami. Dan malam ini kami dapat beristirahat nyenyak, tenang, dan segala sesuatu yang mencoba mengganggu kami, baik perampokan, pencurian, dan hal-hal jahat lainnya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima berkat, katakan bersama dengan saya, Amin. Tuhan Yesus memberkati.